Habib Rizik Kuar meminta Prabowo untuk adili dan penjarakan Joko Widodo. Ya, Habib Rizik masih sakit hati kepada Joko Widodo. Dan inilah pernyataan Habib Rizik. Adili Jokowi, tangkap Jokowi, adili Jokowi, tangkap Jokowi. Saya berharap tulisan itu ada di seluruh pelosok Indonesia agar KPK bekerja jebloskan biang koruptor, saudara. Setuju tidak? Setuju tidak? Angkat tangan semua, takbir, takbir, sallu ala nabi. Dulu hina-hina kiai, basur dikirim dibayar, kiai dihina, sekarang lu dihina jadi orang paling korup di dunia. Rasain. Alhamdulillah, mudah-mudahan cepat di penjara sama Prabowo, amin. Saya udah kirim pesan sama Pak Prabowo udah jangan pakai dilindung-lindungin lah, udah jeblosin aja ke penjara biar dia busuk di penjara, amin, amin. Kalau Bapak Presiden Prabowo jebloskan Jokowi ke penjara, setuju gak? Setuju gak? Bukan dia aja, Fufu Fafa juga jeblosin, amin. Lu amin takut loh, amin. Nah, tunggu tanggal mainnya. Saya yakin Bapak Presiden Prabowo akan berani. Dia jenderal kok, betul? Betul? Cuman tunggu tanggal mainnya, tunggu. Lu nggak sabar sih. Udah tunggu aja, insya Allah Bapak Presiden Prabowo bisa mimpin Indonesia dengan baik. Amin. Amin ya Rabbal. Sebelum saya akhiri, barusan saya ditanya sama Kiai Oyo. Beliau bisikin saya, nanya, Habib, cara ngebasminya bagaimana? Liar, ayo. Mau tahu cara basminya? Betul. Tangkep biangnya dulu. Biangnya dulu tangkep, saudara. Biangnya dulu yang paling korup, yang paling banyak korupsinya, tangkep, jeblosin ke penjara. Nanti yang di bawahnya ikut semua kita tangkap. Setuju tidak? Setuju tidak? Dulu zaman Pak Harto, saudara, korupsi ada banyak, tapi korupsinya di kolong meja. Nah, korupsinya di mana? Kolong meja. Adili Jokowi, tangkap Jokowi, adili Jokowi, tangkap Jokowi. Inilah para gerombolan sakit hati, gerombolan pemecah belah di negara ini. Orang-orang seperti ini seharusnya jangan dikasih panggung ataupun tempat untuk bersuara di negara ini. Karena apa? Karena inilah yang terjadi. Dia hanya keluar-keluar dan demo-demo, bukan untuk kemajuan di negara ini, tetapi untuk menghancurkan persatuan di negara ini. Inilah Habib Rizik. Anda itu malu, Pak Habib Rizik. Anda itu ulama gitu loh, atau Habib. Apakah cara Anda seperti itu mencerminkan sebagai Habib? Anda itu tidak lebih dari provokator gitu loh, tukang buat ribut, tukang buat gaduh di negara ini. Tolong banget. Yang seperti inilah seharusnya diamankan oleh pihak kepolisian. Karena apa? Ceramahnya tidak benar gitu loh. Kok bisa ceramahnya mengatakan hal-hal jelek seperti itu? Ya kalau memang Pak Habib Rizik tidak suka di negara ini, silakan keluar. Terbuka lebar ke pintu ini untuk Pak Habib Rizik keluar dari negara ini. Jangan suka mengacaukan persatuan di negara ini. Anda itu pemecah belah gitu, tukang buat ribut di negara ini. Sangat memalukan sifat Anda itu. Habis pikir melihat tingkah laku Anda, Pak Habib Rizik. Seharusnya orang-orang seperti inilah jangan diberikan panggung untuk bersuara di negara ini. Karena inilah yang terjadi, hanya buat ribut dan gaduh. Ya, Habib Rizik Kuar mau memenjarakan Joko Widodo. Ya, mantan Presiden Republik Indonesia yang berhasil mendukung Prabowo Subianto sebagai presiden. Adili dan penjarakan sampai membusuk, itulah dendam politik Rizik Sihab kepada Joko Widodo. Ya, pantas saja Habib Rizik begitu dendam kepada Prabowo Subianto dikarenakan organisasi FPI miliknya dibubarkan oleh Joko Widodo. Itulah ketakutan mereka kepada Joko Widodo apabila tetap Pak Jokowi bisa berkuasa. Dan inilah si cebol yang kuar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jelang asar. Jumpa lagi dengan saya DJ Najendra. Mari kita akan lanjutkan membahas tentang ulama berpolitik. Saya akan ceritakan agak lebih ke dalam. Parpol PKS dan Ormas FPI HTI
beserta ormas-ormas lain yang sejalan dengan mereka memang sudah sepakat untuk menjadikan Indonesia ini negara khilafah, negara yang dipimpin oleh seorang khalifah. Jadi otomatis mereka akan mengubah Indonesia menjadi negara Islam. Di era Gus Dur mereka mendapat hambatan di mana Gus Dur saat itu sangat toleran sekali dengan semua pemeluk agama. Sampai-sampai di Indonesia yang tadinya 5 agama menjadi 6 bertambah, yaitu agama Konghucu. Di era Gus Dur banyak sekali beredar fitnah dan hoax yang ditujukan kepada Presiden Gus Dur saat itu. Ya, di antaranya Gus Dur katanya adalah penganut Islam liberal. Kemudian Gus Dur itu juga sudah dibaptis. Gus Dur itu sering berkunjung ke Israel. Diisukan juga Gus Dur itu mendukung Israel dan Yahudi. Kemudian beredar pula isu-isu bahwa pemerintah tidak menyetujui daerah-daerah yang memiliki hukum-hukum Islam seperti di Banten, yang mana di situ terdapat beberapa perda syariah gitu ya. Nah, perda syariah ini katanya banyak ditentang oleh pemerintahan. Isu ini sengaja disebarkan supaya rakyat Indonesia yang mayoritas Islam membenci Gus Dur. Makanya ketika Gus Dur dilengserkan oleh Megawati dan Amin Rais, rakyat Indonesia yang Muslim tidak bergerak. Mereka diam saja. Katanya Gus Dur melarang jamaah NU untuk melakukan pemberontakan. Kalau hal itu terjadi di saat ini, sudah barang tentu lengsernya Gus Dur akan menimbulkan perpecahan. Karena memang lengsernya Gus Dur itu sangat tidak manusiawi. Gus Dur diusir dari istana secara paksa. Nah, saat itu Amin Rais, notaben adalah pemimpin Muhammadiyah, memang sudah bersekutu dengan FPI dan PKS, sehingga mereka punya rencana-rencana untuk melengserkan Gus Dur, karena Gus Dur tidak bisa diatur. Gus Dur terlalu toleran. Kemudian mereka membiarkan Megawati memimpin Indonesia, tapi tidak lama. Setelah itu selesai kepemimpinan Megawati, Megawati mencalonkan diri kembali, tapi kalah oleh SBY. 2 kali SBY menang di dalam pertandingan Pilpres. Nah, di era SBY ini, PKS dan FPI juga HTI tidak berani bergerak. Karena SBY ini seorang jenderal. Tentu kalau seorang jenderal punya kekuatan yang agak disegani. Jenderal tidak hanya dilindungi oleh hukum negara, tapi juga dibela oleh anak buahnya. Jadi kalau ada yang macam-macam ini, Pak SBY gampang ini memerintahkan untuk membasmi kelompok-kelompok orang yang ingin membuat rusuh di NKRI. Percobaan-percobaan kerusuhan yang dilakukan di era SBY tidak terlalu signifikan, ya. Pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh radikalis, yaitu terjadinya bom bunuh diri di Bali waktu itu. Kita semua sudah tahu siapa mereka. Pasti mereka ada di kubu orang-orang yang memang radikal, yang ingin mendirikan negara khilafah. Di era Jokowi terjadi juga aksi-aksi pengeboman di Tamrin, kemudian ada di Kampung Melayu, di Surabaya, dan di beberapa tempat lainnya. Selain itu terjadi juga aksi demo berjilid-jilid. Makanya sekarang muncul reuni 212, 411, 313. Nah, teman-teman harus tahu ini, kenapa mereka menjadikan aksi mereka 212, 411, 313 ini sebagai aksi yang berulang, dijadikan reuni. Supaya apa? Supaya kita, khususnya umat Islam, tumbuh semangat berjihad bersama mereka untuk mendirikan negara khilafah. Namun lagi-lagi upaya mereka sepertinya mengalami kebuntuan. Karena ternyata reuni 212 semakin hari semakin tidak diminati. Teman-teman, kaum radikalis ini tidak akan pernah menyerah. Mereka akan terus-menerus melakukan upaya-upaya untuk mendirikan negara khilafah. Sehingga kita, umat Islam, harus berhati-hati terhadap setiap berita yang disebarkan seputar kebencian terhadap ulama NU. Kenapa mereka menyerbu ulama NU? Karena memang yang menjaga NKRI ini adalah ulama NU. Sehingga mereka menganggap bahwa kalau ulama NU sudah dibuat buruk, dibuat hitam, dibuat tidak bermoral, tidak beretika, maka mereka mengharapkan umat Islam di Indonesia akan mengikuti mereka. Alhamdulillahnya Allah sudah membuka kedok-kedok mereka, yaitu dengan hadirnya penelitian dari Kiai Imaduddin bahwa ternyata mereka yang mengaku Habib-Habib ini, yang memimpin ormas-ormas radikal ini, ternyata mereka bukan keturunan Nabi. Dan ini adalah
kartu mati bagi mereka. Semoga negara kita tetap dilindungi oleh Allah dari upaya-upaya orang-orang radikalis ini untuk memecah belah umat Islam. Adili Jokowi, tangkap Jokowi. Adili Jokowi, tangkap Jokowi. Kok tangkap Jokowi, adili Jokowi? Kamu itu loh yang pantas ditangkap dan diadili. Cebol. Sahabat Onel, bagaimana kondisi hari ini? Sehat? Bahagia? Sukses? Ceria? Mantap! Semangat! Sahabat Onel, kita mungkin sama-sama mengikuti ya perkembangan yang terjadi di Republik ini. Ada pihak sakit hati menyatakan bahwa Republik ini sedang tidak baik-baik saja. Kelompok mereka menyatakan Republik ini sedang ada sesuatu, berada di bawah titik nadir. Dan itu terdiri dari para pemikir-pemikir sampai kelas sendal jepit ikut-ikutan. Tetapi bagi kita, saya yakin, bagi kita, saya dan sahabat saya, itu merasa Indonesia malah lebih baik. Nah, sahabat Onel, ada berbagai macam cara yang sudah dilakukan mereka untuk menjadikan Indonesia ini lemah. Ya, caranya adalah menyerang salah seorang pemimpin terbaik, menyerang presiden terbaik. Ketika mereka berhasil, catat ini, ketika mereka berhasil mengkriminalisasi Pak Jokowi, seandainya mereka berhasil menyatakan dengan cap bahwa Jokowi adalah koruptor, maka celakalah Indonesia. Disitulah mereka mendapat pembenaran dan pengakuan yang akan merubah konstituante, yang akan merubah peraturan, merubah dasar negara ini menjadi keinginan mereka. Ingat itu, ya. Jadi sebenarnya yang mereka inginkan dengan memenjarakan Jokowi itu adalah pintu masuk, sehingga nanti semua presiden yang sudah berjalan ini menjadi sebuah kesalahan dalam melaksanakan dasar negara. Pancasila akan dirubah. Yakin. Ini yang ada di benak mereka. Karena Jokowi orangnya bukan orang militer, segeralah dia diserang. Ini lemah. Ya. Jadi sekali lagi, ketika mereka berhasil memenjarakan Jokowi, maka semua presiden yang lalu-lalu akan kena imbas. Bahwa pelaksanaan falsafah hukum dasar negara Pancasila itu tidak benar dan tidak baik karena semua presidennya seperti Jokowi melakukan begini. Digantilah dasar negara kita. Hati-hati. Dan mereka tidak puas sampai di situ ketika semua tidak berhasil. Yang saat ini mereka merancang yang lebih keji. Halo, Pak Prabowo. Pak Prabowo mulai dibenturkan. Skenario licik mulai membenturkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Tetapi saya yakin presiden saya, Prabowo Subianto, adalah orang yang cerdas, orang yang pintar, seorang militer yang mengetahui taktik. Jadi saya yakin Pak Prabowo tidak akan termasuk dalam permainan ini. Semoga. Di mana Bang Onel? Permainan itu. Permainan itu dimulai dengan membuat skenario pertemuan antara Megawati dan Prabowo. Sakit hati PDIP terhadap Jokowi ditunggangi oleh mereka-mereka yang ingin merubah haluan negara ini. Saya ulangi. Sakit hati PDIP digunakan, ditunggangi oleh mereka-mereka yang ingin merubah Indonesia ini menjadi negara keinginan mereka.
dalam tanda petik ya. Nah, nanti mereka memproses, mengelus-elus Megawati. Karena Megawati saat ini berada di puncak emosi. Orang emosi hilang akal sehat. Dieluslah, oh bertemulah dengan Prabowo. Begini Bu. Nanti ini isinya. Isinya adalah Megawati menyatakan mendukung dan tidak merongrong pemerintahan Prabowo, tetapi barternya adalah tangkap dan penjarakan Jokowi. Kesuksesan, saya ulangi lagi di omongan saya, kesuksesan memenjarakan Jokowi adalah pintu masuk untuk merubah haluan negara ini menjadi negara yang mereka inginkan. Mari kita berpikir. Jangan sampai kita semua terhasut, terbawa hanyut. Kelompok sakit hati hanya segelintir. Jangan sampai kita terpengaruh oleh provokasi. Ada niat dan akal licik mereka di belakang ini. Dan ini ketika polemik yang ada di PDIP, yang mereka ciptakan, mereka menunggangi PDIP untuk menjadi pintu masuk. Padahal merekalah sutradara dan dalangnya. Salam akal sehat.